Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube. Hari ini kita kehadiran bintang tamu yang mendapat saya dulu ya. Kalau band ini tuh yang selalu ingat awal tuh pasti era MTV. Waktu itu video klipnya dengan kolase-kolasenya itu impresi pertama saya terhadap band ini dengan single lagunya My Secret Admirer kalau nggak salah ya. Dan brother and sisters, please welcome Mocha! That's great, man. I'm one of your secret admirer actually. Sebenarnya kita tuh amazed waktu lo konser di Bandung, acara kampus ITB waktu itu. Dia wah naif. Serius, tahun berapa ingat? Ingat kan? 2003. Kita main di ITB acara bukan Pasar acara Seni. Pasar Seni. Itu gede banget yang nonton rame. Itu di situ. Gue inget manggungnya, gue pakai singlet. Yoi, gila. Siang-siang kan, Iya. Coklat ya waktu itu ya. ada coklat, ada geger. Iya. Gua satu wisma sama geger. Oh, lu nonton belum? Udah ada moka belum? Belum. Kita masih kuliah. 95 berarti itu? 95. Bener, 95. Ntar dulu, Mokas kan sebenarnya satu angkatan ya. Di satu kampus kayak band Naif, satu kampus IKJ ambil seni rupa semua meskipun beda. Misalnya Jarod desain interior, kita semua desain grafis. Lu satu kampus ITENAS boleh kita bilang. Kita semua. Ini 2 interior, 2 produk. Nah, yang lulus Semua. Tapi siapa yang lulus duluan itu menjadi. yang paling lama dah. Tapi kan lu sempet jadi asdos. Nah itu dia. Kok bisa jadi mahasiswa abadi tapi malah ditunjuk jadi asdos? Itulah yang gue tanyakan ke Kenapa? dosen gue. Hah? Iya, gue juga nanya, kenapa gue bilang. Dia bilang, gue nggak lihat nilai. Ya pokoknya menurut gue, lu bisa. Lu udah cukup tua di sini. Dan emang pas gue jalanin kan gue sempat bilang, gue nggak bisa ngajar, gue mau ngajar apa udah. Tapi ternyata pas gue jalanin sebagai asdos itu gue cuma sharing. Jadi gue bukan ngajar teknis atau apa. Gue bukan lebih pintar dari mahasiswa. Tapi Tapi berbagi. kebetulan gue udah duluan menjalani. Oh, jadi bisa. Jadi bisa berbagi gitu. Tapi keren loh. Enggak, dengan mengajar itu sebenarnya lu bukan cuma memberi, tapi sebenarnya lu dapet. Iya betul. Iya. Anjir. Bagus. Moka, thank you banget udah bisa mampir ke sini. Sama-sama. Gila. Kita juga pengen kita ke acaranya David nih. Dari bulan November waktu itu. Iya. Nah, yang gua nih sekarang langsung aja nih gua ke produk yang barusan kalian rilis. Iya. Album keberapa kalau boleh kita bilang nih? Nah, Album kena Mocha dengan judul album Day by Day di tahun 2020. 20. Satu-satu yuk kita bahas album ini yuk. Oke. Single pertamanya judulnya adalah Simple I Love You. Ya. Gue pertanyaannya adalah basic dulu aja. Kenapa namanya Mocha? Yang jadi pertanyaan, lu berani bikin di era ini di mana banyak orang, band-band atau artis atau kreator atau seniman lain belum mau bergerak untuk rilis sesuatu gitu, malah lu bikin album kan? Album terakhir tahun berapa kalau boleh tahu? Album terakhir? Ya maksudnya sebelum ini. sebelum ini 2015. Berarti ada 2014 akhir. Ya. 6 tahun dong. Lama ya? Ya. lama ya. Keras. SD ya itu ya, 6 tahun. Gua waktu SD. Nah, akhirnya lu memberanikan atau yuk bikin album. Gua sih dengan kalian berani bikin di sekarang. What makes you? Jadi kalau gue boleh Silakan, Kok. jelasin, ini Riko sebenarnya. Paling bisa jelasin kok. Gimana deh? Awalnya tuh kita mau bikin EP. 2020 kita udah bilang di awal. EP itu lagu, kalau buat informasi aja, bang EP LP apa sih? Oh iya. Gitu. coba EP jelasin. itu
mini album. Jadi lagunya rencana cuma 4 nih kalau nggak salah. Oh, mini album Mini EP. album EP. Gua kira temennya Upi. Bisa. Upi dan Ipi. Oke. Ipinya agak cabi ya. Oke. Rencananya bikin mini album lah. Album. Cuma terdiri dari 4 4 lagu. lagu untuk rilis di bulan April 2020. 2020. Oke. Karena itu Record Store Day kalau nggak salah. Oh iya. Terus kita Januari kita ngobrol. nih. Terus kita mulai rekaman. Kita rilis single pertama Simple I Love You waktu itu. Jogja. 14 Februari. Valentine. Valentine selalu bikin karya tuh. Valentine. Lagunya udah lu nyanyiin Simple I Love You itu Simple I Love You. di Valentine tahun lalu. Iya. Oke. Terus bagus nih, responnya bagus. Kita kan Di Jogja. Di Jogja kan kita langsung 2020 tuh angka yang bagus kan. Iya, Belum pandemi, Belum ada tuh. Wah itu kayaknya berkah nih. Simple I Love You. Angka cantik nih. Bagus nih. Dapat feedback oke nih. Dapat. Maret datanglah Covid. Oke. Yes. Ya udah berhenti itu kita Semua kegiatan Ya, sama kan semua. kita kan shopnya bareng Ya. tuh. kita ngapain ya? Kita Oke. mau berhenti atau jalan nih? Kita berembuk. Udah kita jalan aja. Masing-masing beli soundcard. Di rumah masing-masing. Belajar langsung DAW sendiri. Ya biasanya kan kita datang ke studio udah ada Rekaman. operator ya. Iya, iya. Udah rekaman. Sekarang kita ya udah colok-colok sendiri. Dengan di rumah masing-masing itu. Iya. Ya. Oke, terus Kirim-kiriman file. Jadilah satu lagu lagi yang Everything is Gonna Be Fine. oke. Soalnya Berarti bikin masing-masing di rumah nih apa proses Iya. recordingnya? Iya. Dia take Gua- drum, gua take bass, take vokal. Ya. dari gue dulu Gitu. lempar ke ini, terus ntar dia lempar ke situ, bolak balik akhirnya Jadi lagu Everything is Gonna Be Fine. Fine. Sampai mixing berapa kali? 23. Revisi 23 kali. Banyak amat. Oh, Revisi udah fix banget, nget, terus ada 23. Nah, Itu Pak, udah final udah revisi. final. Udah abis ini, enak banget. Udah fine, Fine, ya. very fine. Very fine. Pas mastering itu sound engineer-nya menitikan air. Alhamdulillah. Akhirnya nggak revisi. Selesai. Oke. Tapi kita intinya sih udah dapat blueprintnya lah. Pokoknya caranya gini nih. Dari situ kita terusin lagu-lagu lain. Sistem kerja yang Sistem tadi yang tadi. dicoba di Everything Dari- dengan masing-masing di Dari rumah 4 tadi. lagu itu, wah nambah nih lagu-lagunya. Ya udahlah kita bikin album aja sekalian. Udah. Adalah Berarti 9 proses pembuatan ini di era pandemi kan banget kan? Iya. Semenjak sebelum pandemi udah ada 4 lagu tambah lagi ngisi jadinya full album. Full album. Ada 9 ya? 9. 9 lagu di album Day by Day. Atau Ini kan kayak apa ya? Kayak potret zaman lah ya. Potret zaman. Iya, kalau Moka tuh selalu bikin album tuh pada saat pandemi kita bikin album, makanya covernya gitu. Coba Covernya jelasin ada ya. maskernya, Kenapa pakai ada masker. ini kalau bisa dilihat ya. Ini jam ya? Jam. Jam. Kan Ada baterai? ada. Ada. Nyala beneran Nyala. Ada. Ini bisa dibuka juga berarti. Jadi Bisa. di dalamnya ada CD-nya dan sekarang coba. Ada. Jadi kita pengen tuh nggak sekedar dipajang. Nah, ini CD. Nah itu. Ini Itu edisi versi- deluxe. Ini Itu ini regular. deluxe-nya, Ya, ini regular, Ya, itu kasetnya. Kaset. kaset. Oh, ini kaset. Ini kasetnya. Nah, ini ada tadi, mesinnya. Oh, ada baterainya juga Ada bisa dan ini ada. Jadinya. Nah, yang menarik maksudnya kita nih tadi bahas sedikit di belakang. Lo masih concern banget Fisik. fisik gitu, bentuk fisik di mana yang sekarang kan anak-anak ya mostly udah nggak concern di Fisik. media fisik. Kenapa tuh? Soalnya pasarnya tetap ada sebenarnya. Nah itu dia, sama tadi ya. Ya. Ini sampai lu bikin konsep, ini keren sih. Belum ada loh cover CD ada jam. Jadi biar Udah ada belum? dipajang. Jadi Tahu gua belum kita ada tuh deh. nggak mau Ini- diselipin tapi ini. pengen jadi bagian dari hari lu setiap hari. Gimana? Kita nggak mau dipajang di CD-CD lain, kita pengen dia berdiri Oh sendiri. bisa Nemenin lo. bisa fungsional Hari Ya. demi Ya. hari. Jadi fungsional. Jadi ini Karena ceritanya apakah ada- karena kalian ada dari di- desain produk? Bisa juga. Ini kan sebuah produk Iya. yang kita desain. Ini kan ceritanya hutan. Kita tuh sekarang lagi berada di hutan nih. Kita nggak tahu. Nggak tahu jalan mau kemana. Tapi kita terus memberi energi positif di sini gitu ceritanya.
very deep. Johnny kali deep. Jadi ini kalau bisa gue bilang lo meng-capture momen di saat pandemi dengan hasil karya kayak gini yang lo bikin di album ini kan. Iya. Betul. Di album Day by Day ini rilis di bulan November. Pas ulang tahun. ulang tahun ke-21 Moka. Moka. Wow. Message-nya itu tadi yang pengen lu sampein di album ini. Terus itu ada kunci tuh sebenarnya tuh jadi. Nah, ini pertanyaan lucu nih. Ada kuncinya? Enggak. Enggak, ini kan Moka logonya ya. Ya. Mm-mm. Iya. Logonya ada lubang kunci ya? Ya. Kalau dilihat tulisan Moka. Ya. Di O-nya itu ada lubang kunci. Itu udah logo dari dulu. Enggak, baru Nah, logo Ini yang sekarang. yang sekarang ini baru album ini. Jadi dari pertama kita keluarin Simple I Love You itu udah keluar nih logo ini. Si lubang. Si lubang kunci ini. Oke. Jadi emang kita punya continuity gitu. Dari dulu ada lubang kunci. Baru Dari yang Baru sekarang. Baru sekarang. baru Iya. dari yang simple. Baru yang ini di album Iya. ini baru ada tentang itu ada message ya. Kita sempat tanya ke tukang juru kunci segala macam ini. kuncinya mana. Tapi ada kuncinya lu bilang. Jadi ini kan ceritanya nih, dia ngasih kunci nih. Oh, ini di ilustrasinya adalah cowoknya ngasih kunci ke cewek. Nah, itu tuh kayak takdir gitu. Lu kalau percaya sama gua, kita bisa melewati ini gitu ceritanya. Lu tau gak sih sebenarnya cowok itu kunci, cewek itu lubangnya? Oh, itu pasti. Pas kan? Basically. Iya. Lu tau gak? Kunci dan gembok itu kalau satu kesatuan namanya adalah kalau bahasa aslinya harmoni. Coba kalau di Google bener gak ya? Kalau di Google, kunci dan gemboknya itu keseluruhannya adalah harmoni. Itu bahasa mana ya? Oh iya. Pas banget sama nada yang harmoni. Iya, Bukan jadi terminal kan harmoni. bukan. Mungkin ada nggak kalau di Google bener? Moga-moga bener ya. Setahu gua Kalau nggak ada di Google di Yahoo. kalau nggak di Bing. Dan kuncinya ada. Oh, di gambar ini. Gambar ini. Di gambar ini. Jadi di video klip kita yang terakhir itu yang anime itu, Nah. ada tuh ceritanya Ngomong dia. Arina ngasih kunci. Si Cowoknya ngasih Kunci kunci ke ke Arina. Arina ceritanya. Istilahnya serah kunci lah kalau bilang. Tadi lu bilang anime. Di klipnya gue liat anime. Iya. Di single yang itu tadi ya. All the way. All the way. All the way. Siapa yang gambar? Animenya atau karya siapa? Namanya Namanya A depannya. Vivi. Iya, manggilnya Tapi nggak Vivi. alone. Vivi nggak alone. Vivi aja. Ada anak Bandung, dia desainer grafis dan ya udah kita rekrut. Ternyata dia sangat canggih sekali ya. Oh, Iya, dia dengan- sendirian loh bikinnya. Dia sendirian bikin itu. Itu animasinya tadi. Iya. Sebulan. Dan dia Sebulan. termasuk Gen Z. Jadi anak muda. Di Iya, bawah kita kan Gen- 25. Kalau Kita dia kan Gen Urdu. Y. Oh, si anak Bandung ini cewek. Cewek. Si Vivi yang bikin video klip animasi gaya anime Jepang gitu ya. Terus tadi gua sempat dengar lo bilang kita memasukkan frekuensi Binaural beats. What is it? Binaural beats. Katanya sih frekuensi yang bisa membuat kita, kalau mendengarnya bisa membuat kita lebih bahagia dan optimis katanya. Binaural beats. Itu ada di mana pertanyaannya kan? di album ini dong. Album ini Di mana di bagian Semua lagu atau di kosong? semua lagu itu kan kayak white noise gitu, jadi di Oh, Tempelnya. kayak frekuensi sebenarnya nggak Tidak kedengeran terdengar di ini. jelas tapi enggak. Berarti ultrasonic. Hmm, Hanya anjing yang bisa Ultraman. mendengar. Berarti hantu. Nggak ngaruh dong. Nggak ngaruh dong kalau orang. Yang Jadi seperti ada ya mencoba untuk Iya. karena Iya. ya kan sekarang yang dibutuhkan orang tuh sekarang harapan. Jadi ya itu kita kasih. ya harapan Iya kan? dengan sebenarnya lu memasukkan frekuensi itu ada tujuannya dong. Iya, ya, supaya orang lebih optimis aja. Itu kan kayak lagu-lagunya juga there's a light at the end of the tunnel. Jadi kita tuh harus Wah, ini keren. positif. Everything is gonna be fine. Bahasa Inggris semua nggak sih temen? Iya. Ya. Iya. Tapi ntar ada yang bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ada. Bahasa Jepang. Ada. Bahasa Jepang. Nanti kita Ngomong bawa. bahasa Jepang. Tadi kan udah anime. Terus ada lagu, tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Tapi lagunya ada di sini bahasa Inggris, tapi Iya. lu Translate. lu bahasa Jepangin. Oh, Iya. Apa tuh judulnya?
all the way. Jadi Bahasa apa? Jepangnya? Jadi Zuto. Zuto. Iya, Zuto tuh sebenarnya kayak selamanya sih. Soalnya kalau all the way yang di Google tuh biasanya keluarnya Harubaru. Tapi itu lebih kayak jalan yang panjang. Oke. Sementara ini kayak sepanjang masa kan. Ya. Sama. Jadinya Zuto. Lebih tepatnya lu Iya. bahasa Jepangnya Zuto. Iya. Boleh nggak kalau nanti kita dengerin versi Jepangnya? Oh, Boleh dong. Kita dengerin versi Jepangnya. Cinta
Zuto judulnya, Zuto. Iya. Oke, itu versi Jepang dari All the Way. Kita tadi sedikit ngebahas tentang album Mocha yang terakhir dalam arti di tahun 2020, Day by Day. Tapi buat mungkin adik-adik kita, Wah, iya. kita perlu menginformasikan juga tentang Mocha, boleh dong? Boleh. Jadi kapan dan di mana? Tadi kan udah tanya tentang kapan terbentuknya, kan ketemu di kampus. Betul. Ya. Gimana ceritanya awalnya? Siapa yang awalnya siapa yang ngajak gitu? Nah, Ayo. saya Ceritanya. mendongeng ya. Ya. Buat adik-adik Oh ya, buat adik-adik. yang ingin mengetahui sejarah Mocha. Ya. Jadi karena kita band kampus dan jurusan desain, pastinya kan selalu ada acara bernama inaugurasi. Ya. Nah, itu adalah ajang kita biasanya memamerkan kemampuan atau menjadi banci tampil, tidak tahu Ya. ya. Pokoknya semua kemampuan main musik pasti dikeluarkan. Mau bagus mau jelek ya. Yang penting tampil. Ya. Tampil. Jadi kami ini semua selalu tampil tiap tahun, tapi dengan instrumen yang tidak sama dengan yang kita gunakan hari ini. Jadi dia dulu mengaku gitaris, dia Oke. mengaku vokalis, Lah. dia mengaku basis. Arina. Saya tetap vokal. Oh, tetap vokal. Sayangnya, Oke. ya. Saya sempat jadi basis. Tapi sempat jadi basis. Oke. Saya pernah tergabung dalam sebuah band bernama GTI, Gerakan Punk Interior. GPI. GPI, maaf. Gerakan Punk Interior. Mm-mm. Rapi tapi punker gitu ya. Interiornya gimana tuh? Enggak sih. Ya bawain lagunya Sex Pistols. Asik, lu vokalnya? Enggak, aku main bass. Asik. Sit, jadi sit. Dan itu manggung di acara inaugurasi Inaugurasi. buat angkatan? Buat angkatan Baru. Kita angkatan tua. Iya, maksudnya angkatan bawah lo dong. Ya kan, buat anak-anak baru di bawah lo gitu. Lo manggung kakak kelasnya nih di acara itu. Nah, tapi dulu masih belum jadi Mocha sih. Belum. Jadi kita masih masing-masing kan. Terus tahun 97 saya sama Riko sempat bikin band. Dan 4 lagu yang ada di album My Diary itu sebenarnya materi lama dari band kita dulu. Lo sama Riko udah sempet bikin band? Ya. Jadi sebelum Mocha nih Jadi sejarah. sebelum Mocha. Dia ngeband berdua, Heeh. dan ngeband berdua. Iya. Gitu. Di teras juga? Di teras juga. Nah, lalu band ini sayangnya bubar. Dan akhirnya tahun 99, Riko main ke kontrakannya Saya. Toma. Sama. Yang ada Bayarnya sebuah- berapa dulu? Hah? Bayarnya berapa Per kontrakannya? orang itu 2.500.000 Per tahun atau per bulan? Per per tahun. 2 tahun. Per bulan. Ekonomi sekali. Iya. Ya lalu, nah setelah nangkring-nangkring bareng nih, Hah? nah Riko membawakan materi-materi yang dulu kita bikin. Hah. Nah ternyata sama Indra sama Toma kayaknya jadi nih lagu. Ih, jadi gua main lagi jereng itu kan. Udah susah main musiknya, tiba-tiba itu. Gua bawa materi. Wah, Aku mau bawa materi untuk terus udah kita ulik, dengerin lah. Kayak apa sih? Kayak gini nih. Wah, coba jamming lah di situ. Ternyata klik. dan Dang. Lanjut lagu berikutnya. Ya. Harina lah hadir pakai Tapi waktu itu Dan dia belum bilang langsung yuk kita ngeband gitu. Enggak, cuma bantuin gua nyelesain materi ya. Yaudah, ayo. Masing-masing. sempat pindah tuh kontrakannya. Iya. Iya. Akhirnya kita latihan di rumah bokap gua. Nggak ada akustiknya, cuma tutupin papan aja. di Bandung. Panas, Bandung. panas. Udah kita latihan tuh setahun ya. Berisik ya. Terus aja ngulik lagu baru yang 2 tahun. asli. 2 tahun. tahun kita latihan. Perfect. That's Ya. good time for learning. Ya. Terus Dari situ akhirnya kita memberanikan untuk membawakan tampil live ya. Pertama kali Di? inaugurasi. Inaugurasi. udah Senior, senior. dan merasa udah materi gue cukup nih. Iya. Apa istilahnya ngeremnya udah cukup nih. Iya. Ditanya Tampil. bawain lagu siapa? Kan biasanya lagu orang. Ah. Kita bawain lagu sendiri. Tahun 99. 99. Live Enggak. lah. Yang live itu 2001. Kan dia 99 kita ngumpulnya. Ngumpulnya Oh, iya. live awalnya 2001. 2001. Oke. Ya. Terus Tapi mundur sebelum 2001 dia inaugurasi seperti panggil. Bandnya apa namanya nih? nah, Gue bilang Mocha aja. Besok kita ganti. Besok kita ganti. Dia nanya, kenapa Mocha? Ya biar aja biar cepat. Ya udah. dari lu apa itu sejeplak lo? Iya sih. Iya, sejeplaknya aja. Pas gara-gara panitianya mau nanya. Iya. Daripada ngomong band angkatan tua kan. Kan Nah, enak. Akhirnya udah Mocha aja Ya ya. udah Mocha aja lah. Besok ganti Lu nama. yang jeplak. Iya. Oke, terus Udah kita ngebesok. Besoknya kita manggung lagi di Unisba. ganti nama. Enggak. Enggak. Masih Namanya tetap kayak apa? Ya kemarin aja Mocha. gitu. Enak banget ngasih nama ya. Ya maksudnya bagus banget. Soalnya gue pernah jadi MC ya di kampus. Gue MC acara gitu. Oke, band berikutnya
Sekarwati gitu. Gue cuma bacain yang MC-nya gitu. Kan kalau dulu hampir tiap bulan di kampus IKJ ada event gitu. Ya acaranya bayar gitu. Kalau ada band-band baru bayar untuk bisa manggung di situ gitu. Udah gue bacain udah kelar. Udah kelar. Oke, kelar acaranya. Tiba-tiba ada yang datang. Bang, band saya nggak dipanggil-panggil bang. Gue kan MC-nya gitu. Nama band lo apa? The End bang. Lah The End. Ternyata The End nama bandnya. Beneran itu? Beneran tuh. Waduh, maaf ya. Gue udah bubarin aja. Gue bayarin dah. Tadi lu bayar berapa gitu kan? Udah untuk kasih dulu aja dulunya. Lagi ngasih nama The End, gue taruh di bawah gitu The End. Gue kira kelar. Tahu itu anak udah ganti nama. Kalau sekarang kesel. Masih bagus lu. Jeblak. Ternyata sampai sekarang kepake. Nggak berubah nih. Alhamdulillah. Terlalu malas kita untuk mengganti nama. Berarti sejarahnya di situ. Sampai akhirnya lo record tuh si Fast Forward ya? Iya. Atau siapa sih pertama? Fast Forward. Fast Forward ya? Delikatessen tuh sempat ya? Oh iya, Poptastic. Poptastic kita sempat ikut kompilasi kaset kan? Tahun berapa itu? 2002. 2001. Kita bareng Santa Monica, The Milo, Upstairs. Oh itu pertama masuk kompilasi dulu. The Delicatessen. Ya, Itu Delikatessen. Fast Forward yang bikin. Bukan yang itu bukan. Poptastic. Oh Poptastic. Itu pertama record. Baru kemudian albumnya. Iya. Album pertama judulnya adalah My Diary tahun 2002 yang tadi 2002 bulan Desember. Tanggal 27. yang video 15. Yang acara di Sunario 15 Desember. yang akhirnya video klipnya menang kan MTV Dapatkan, ya. yang kolase. Siapa waktu itu klipnya yang bikin? Cerah Hati. Cerah Cerah Hati. Best Sekarang Video jadi of the one Year of the 2003. Big PH kan? Si itu ya. Cerah Staff sih sebenarnya. Staff. Oh bukan si, bukan Kemot ya. Sekarang Kemot. Oke. Habis Cuman masih kuliah. Masih segini. habis itu lu sempet label Malaysia atau Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia. Kita kerjasama tuh sama Malaysia, Singapura. Malaysia. Setelah My Diary. Selama Diary. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi emang waktu itu alhamdulillah MTV membuka pintu kan. Ternyata Asia. sampai Asia. Karena lagu lu juga bahasa Inggris, Singapura. enaknya. Gue juga menang MTV. Kan posesif. Oh iya. Ya Indonesia doang. Mungkin Tahun tahun berapa? Paling 2000. Berapa? 2000 pas. Oh pas ya? Enggak, udah. Oh iya. Kan duluan saya Lo setelah kita ya berarti ya kan? Iya. Ya maksudnya akhirnya ada yang melirik dari Asia itu ya. Iya. Karena lirik lu bahasa Inggris. Terus Dan label kita Fast Forward itu dia rajin browsing waktu itu kan MySpace ya. Itu MySpace. Oh, rajin tuh Iya. kenalan sama orang Malaysia, Singapura, mana. Jadi kita terbuka untuk bersama sama indie label di Asia. Gitu. berarti album berikutnya tuh sama record label luar tuh? Enggak, sebenarnya kita kerjasama aja sama. Tetap sama album. Fast Iya. Forward, tapi dirilis juga oleh label-label luar gitu. Bagus, nerangin bagus. Sangat informatif itu. Emang akhirnya ini buat rapiin ya. Yang acak-acak kan dirapiin. Nah mungkin ya, nggak tahu ya. Apa karena emang lirik-lirik lu bahasa Inggris sehingga mudah diterima di... Terjawab langsung itu. Udah terjawab. Ya, lu gitu ya? Iya Rina? sih. Jadi waktu kita awal ngeluarin album juga sebenarnya sebelum ngeluarin album, waktu masih bikin latihannya selama 2 tahun itu, Mhm. kita udah sadar diri dengan bahasa Inggris ini siapa yang mau menerima kita kan? Pesimis saat itu. Sangat pesimis. Cuman gimana caranya kita pengen mewujudkan lagu-lagu ini kedengeran audionya yang bagus, yang keren. Dalam bentuk rekaman. Iya. Jadi kita menganggap bahasa itu ya kayak media. Misalnya lu mau bikin gambar, lu mau pakai cat minyak, atau Iya. cat poster atau Iya, cat iya. air. Ya bahasa tuh seperti itu buat kita. Dan setelah kita coba ulik-ulik pakai bahasa Indonesia, bolak-balik bahasa Inggris, kayaknya enakan bahasa Inggris deh. Ya udah deh, bikin aja bahasa Inggris dengan tidak ada ekspektasi apapun. Orang nggak dengerin juga nggak apa-apa lah, pokoknya kita pengen bikin doang. Ah, oke. Gitu. Dan waktu itu ternyata Fast Forward tertarik ya waktu kita tampil di
sebuah launching band Gorgeous Smile ya. Oh ya. Ingatan Gorgeous Smile. Iya. Band baru. Risman. itu zaman dulu. Gorgeous tuh. man. Gorgeous Smile. Aku pernah denger ya. Iya, gorgeous. Waduh, gue kurang tahu. Nggak, emang itu- Senyuman yang gorgeous. emang itu Shoegaze itu dalam- kan. Lo sebagai? Pembuka. Oke. Terus Fast Forward ngeliat, ya udah mereka tertarik desain kita. Ya. Sebenarnya impian kita tuh karena si Fast Forward itu pernah ngerilis Club 8 kan band Swedia. Nah, gue tuh pengen gue dirilis di sana dong. Secara itu sebenarnya. Tapi kan bukannya lu collab sama Club? Akhirnya. Ada Yang ada di lagu Album kedua. I would never. Judul? I would never. I would never. judul? I would never. Iya itu judulnya kan I Would Never. Itu tuh favorit gua termasuk lagu I Would Never. Itu sama siapa vokalisnya namanya? Carolina Kronstedt. Vokalis Club 8. Emang ya itu ya per apa ya istilahnya ya? Perjanjian. Bukan. Perkawinan sila. Perkawinan sin atau apa ya berhubungan. Bukan skena. Iya. Gimana tuh? Lu pernah manggung di sononya juga nggak, Bar? Atau si Carolina pernah manggung mereka kesini? kesini. Kesini pernah Kesini. sama manggung Iya. sama Moka ya? Pernah. Akhirnya. Yang waktu ada Sondre ya? Iya, ada Iya, Sondre. Sondre di Laki, Bandung. Oh iya. Moka manggung juga Iya. dan Club 8 juga. Kayaknya gua nonton deh. Di Sabuga. di Ih, Bandung. nonton gua. Iya. Nonton ternyata gua. Kok Iya. baru ingat. Gue juga nonton lu, Vin. Heeh. Lu kayaknya nonton deh kita. Gua malu nonton-nontonan gitu. Men, gua tuh amazed sama postingan lo beberapa hari terakhir lah, beberapa minggu terakhir yang lagu-lagu Moka itu ternyata sering banget dipakai sama brand-brand di luar negeri, di Korea terutama. Karena postingan lu waktu itu Korea ya, lagu Moka di iklan Korea beberapa Oli. lagu apa? Oli mesin. Oli mesin. Oli, AC, Satu lagu itu. Airways. Banyak. Ntar dulu, karena lagu yang jadi pertanyaan nih lagu Happy ya, itu Banyak something membawa- banget ya iya, di membawa Korea mereka. ya. Iya. Gue pernah lihat lo atau apa ke mall gitu muter lagu lo. Iya, waktu Iya kan? lagi belanja oleh-oleh, gue denger suara gue. Lagu Happy itu. Gitu, iya. Tapi Di- gue di Korea? sendirian sayangnya, jadi gue gak bisa teriak-teriak gue. Sudahlah. Iya. Itu gimana sih? Maksudnya ceritanya bisa kok di orang sono sampai ini lagu nyangkut banget gitu di Koreanya sendiri gitu. Ya kan kita juga dirilis sama Iya, kita label indie label Dirilis di sama Korea indie label Korea yang sangat aktif untuk mempromosikan. mempromosikan. Kita dapat label yang tepat di Korea. Namanya Walaupun indie. Beatball Records. Beatball Record. Oke, terus Terus mereka sering memberikan lagu ini ke radio-radio dong. Nah, setelah didengar ternyata impact albumnya dong. Oh, Waktu itu iya, apa single-singlenya? album. Albumnya kasih ke radio-radio apa? Iya. Oke. Sempat kita ke Korea pun tur radio-radio di Korea. Nah, mungkin beberapa brand di sana melihat, wah ini punya potensi untuk Bisa dijadikan sih. dijadikan iklan mereka. Lagunya nih cocok Nah, nih. ini cocok nih, cocok Pis. pisang. Cocok pisan. Akhirnya dipakai lah Kalau sama piscok, pisang Pisang coklat. Nggak boleh. Nanti gula naik. Tapi kan itu satu album, yang mana album itu single pertamanya adalah apa? Yang waktu dipromosin di Korea. kita yang di Korea tuh 3 album dirilisnya. 3 album. sampai terakhir. Maksudnya ada dong waktu rilis sono ada dong yang lu jagoin sebenarnya yang jadiin. Jadi mereka yang Yang milih. ini kayaknya bakalan gedenya itu yang ini nih. Cocok. Berarti dipilih sama mereka dari album-album lo, lo promosin atau ini lagu ini akan menjadi highlight gitu Iya. kan? Cocok Yang nih. dipilihnya adalah si Happy itu atau I gimana? Remember, I Happy, Remember, Happy. The Best Thing, The Best Thing, dan alhamdulillah tiga lagu itu Sama dipakai. Body Zeus. Oh iya, Oh, Body Body Zeus. Zeus. Jadi The Jadi Best makanan Thing anjing. dipakai Iya. sama LG, LG. kulkas dan AC. Lihat Terus- gar-gar. Hah? LG bukan. Bukan. Produk ya. LG, L dan G. Iya. Terus Terus boleh sebutin ya? boleh. Oh, boleh. Apa oli mesin buat mobil. Itu Bagus itu. Satu lagu itu jadi 2 produk ada. Iya si The Best Thing. The Best Thing. Dapat 2 Dua produk. AC sama kulkas. Anjing. Hmm. Terus Terus oli satu lagu Happy. Happy. I Remember itu Air Asiana. Air Asiana Air Airlines. Asiana Airways. Ya. Iya, Korea. Korea. Korea.
Satu lagi tadi apa produk? Badizus. Badizus. Itu produk apa ini? Makanan anjing. Makanan anjing. Lagunya memang Makanan anjing. Jadi lagunya emang tentang anjing. Lagunya tentang anjing. Tentang anjing. Anjing ini dia yang meninggal. Iya. Dan yang itu emang si label Korea ini ya, yang dalam arti akhirnya bisa dipakai produk-produk ini gitu. Yang pertanyaannya misalnya yang paling gede itu kan tadi misalnya ternyata lagu Happy big banget kan di Korea. Iya betul. Sampai dipakai sama anak-anak TK di Korea untuk nyanyi. Iya, buat lagu. belajar bahasa Inggris dan bernyanyi gitu. Mereka bikin koreografi. Makanya si label Korea itu yang sempet bikinin kita konser pertama gitu. Di Indonesia kita belum pernah bikin konser ya. Iya. Konser Bikinin tunggal ya? Konser tunggal nggak Belum pernah pernah kita. saat itu di Indonesia dimanapun. Lo malah dibikinin konser Korea. tunggal. Terus Dan tiba-tiba itu yang ngantri itu orang Korea. Kita lihat itu. Wah, Waduh ramai guys. di sini pada pengen nonton K-pop, lu diantrin orang Korea, men. Iya, saat itu udah ada K-pop ya. Udah lah. Kita seangkatan sama Suju. Setuju. Super Junior. Bukan Super Junior. Heeh. Itu barengan waktu itu momennya saat Suju rame. Pas dulu. Terus terakhir yang 2018 kita EXO. bareng EXO. Lu manggung juga bareng EXO. Bareng EXO. Iya. EXO. Nah saat itu kita dibilang tua sama mereka. Iya. Karena kita masanya itu waktu sama Suju tahun 2000 awal lah ya. Kita nanya kalau Suju sama EXO lebih terkenal mana? Sekarang EXO karena Suju udah tua 30 Iya, tahun. iya. Terus kita diem aja. Dan lu nggak boleh masuk kafe lagi tadi. Tadi dia cerita ada kafe di Korea, wah udah pada mau masuk, ada klub gitu ya, masuk ternyata, tidak boleh masuk. Karena apa? Umurnya ketuaan. Jadi klub itu khusus untuk anak remaja. Di sini umur berapa batasan? 18 tahun, paling tua. Di atas 18 nggak boleh masuk. Nggak boleh. Karena di sana ada klub Kita gitu. dicek paspornya. Oh no. Udah ngotot ya? Udah ngotot. Ini Yang. Yang mana ya? Ini nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk. Lucu sih. Tapi iya, appreciate banget gua. Maksudnya sangat respect banget dengan apa ya tadi cerita lo yang di appreciate tinggi di negara Korea. Kita Iya. lagi makan di mana gitu? Ada yang nyamperin Arina? Coba ceritanya gimana? Yang lagi makan di mana tuh? Waktu makan bakar-bakaran itu kan. Tanda tangan. Iya, minta tanda tangan terus dia histeris gitu. Gua emang dia mengenali gua gitu, gua bingung. Gitu. Soalnya emang apa ya, label kita tuh di sana emang treat kita kayak band mahal aja. Padahal Iya. kita kan Ya kayak band internasional jatuhnya. kita kan habis pulang ke hotel terus, nah kalian mau kemana lagi? Ada Mau itu ada jajan-jajanan, ada kayak Iya, kita mau jajan, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Kamu Kenapa? star di sini. Iya, kalian bintang gitu, nggak boleh. Wow. Kita biasa di Indonesia Makan batagor, cilok di depan, gue pengen cilok Korea nih gitu kan. Indonesia gitu nggak apa-apa, tapi di sini kalian bintang saya, jadi dianterin ke tempat makan. Terus anak-anak, ini siapa yang bayar nih? Tempat itu mahal sih. Dianterin ke tempat yang Iya. jangan yang jajanan Iya, itu. nggak boleh. Tapi dibayar nggak? Dibayarin. Kalau misalnya dibayar. Tapi tetap habis mereka ngantri kita ke hotel, mereka jalan kita keluar lagi. Iya. Warung. Keren sekali. Tadi yang iklan lo apa? Yang Oli ya? Oli. Itu bintang iklannya itu pemain film Parasite yang Oscar tahun 2000 kemarin ya, 2020 ya. Iya. Itu bintang iklan pakai lagunya Mocha. Ya. Si siapa? Sujuwon. Suwe Rajan. Suges. 1K1. Siapa sih namanya? Ingat tuh, lupa lah. Ya pokoknya bintang iklannya tuh yang pemain film Parasite itu ya. Iya. Iya, Pakai lagu Mocha. pakai lagunya Mocha. Iya, dan lagu Gue juga ini baru sadarnya itu pas, wah ternyata dia. belum nonton. Dan satu lagi, lagu ini tuh juga diterjemahkan dalam bahasa Korea. Korea, iya. Iya, kemarin kan terlibat. Dinyanyikan oleh orang Korea juga. Iya, jadi ini menjadi soundtrack film. Judulnya Inseparable Bros. Dia Film pengen Korea? Film Korea pengen pakai lagu Happy yang akan dinyanyikan oleh para aktornya. Wow. Gitu. Jadi diterjemahkan oleh mereka ke bahasa Korea dan mereka pada nyanyi lagu Dan ini baru beberapa tahun yang lalu. Iya, 2019 loh. Iya, setahun yang lalu kayaknya. Masih kepake Itu- kita yang wah, lagu Happy dipakai lagi. Drakor. Bukan. Film. Movie. 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 Film Korea tuh keren-keren banget sekarang. Iya.
Gue cuma nonton Kingdom dong. Gue cuma nonton Kingdom. Zombie Korea. Nah, ini pertanyaan Mendasar. sih. Kenapa namanya Moka? Enggak sih. Ya emang susah ya rezeki ya kayak gitu. Lagu tadi yang kita bawa, lagu tuh kayak ngebawa rezekinya masing-masing ya. Kayak kita gede di sini belum tentu di luar bisa diterima, tapi Moka ternyata sangat well appreciate banget di negara luar. Sampai di Jepang juga lu manggung juga kan Jepang? Iya, 2005. Penggalangan dana untuk korban tsunami Aceh. Mereka bikin Tsunami Aceh. di Jepang, bikin orang Festival. Jepang festival, orang Pemdanya untuk penggalangan dana ke Aceh. Buat Aceh ngundang. Namanya Moka itu, karena mereka dapat CD-nya kalau Pemda itu undang. Iya, Pemdanya Pemdanya Jepang. pegawai. Penjep. Penjep. Iya. Tapi Okinawa ya. Okinawa. Iya, Okinawa. Iya, Okinawa kan Dan akan di saya selatan. dibilang Okinawa, Toma itu nama orang tradisional Okinawa. Dan mukanya juga. Muka Jepang banget sih lu. Cocok banget lu, men. Ada orang Jepang yang Arabian. Ada Hudama. Toma, Ya, lu kan sering bikin jingle juga. Masih? udah jarang. Nah, nggak maksudnya movie atau apa sering juga kan Moka untuk movie Indonesia. Soundtrack. Dia kan kayak catatan gitu. Iya. Iya. Yang happy itu ada di untuk Rena. Iya. Kalau film biasanya Riko yang garang. Oh, Kalau Moka dipakai untuk jingle di Indonesia atau gimana, saya yang garang. Oke. Perjinggelan gitu. Nih, Dalam ya. Dalam ya. ya apa yang bikin lo masih tetap bersama dan berkarya asik? Wis. Enggak, ini kayak Karena sempet nih gue datang waktu itu Moka, waktu Arina mau ke Amerika. Itu bikin konser gede-gedean di Senayan. basket, Iya. apa Istora ya? Buset, Senayan. kami terharu gitu ada calo. Nggak Oh, pernah ada acara Moka ada calonya. Iya. Gila men, Moka ada gue calo. sampai dateng itu kayak farewell, wah lu Moka udahan nih, jadi Arina mau for good nih ke Amerika gitu. Ya udah deh, gue dateng sama bini gue nonton, wah jauh men nontonnya di yang belakang dapetnya gue gitu. Nah kondisi itu sempat lama ke Amerika ya Arina ya, berapa Lumayan. tahun? Ya. Sebenarnya itu udah kita juga udah Udah down down banget sih. Hmm. Itu kayaknya nggak terus lagi deh. Oke, Itu sebenarnya mirip kayak Queen yang ketika nggak ada Freddie Mercury. Freddie Mercury mau Udah. tidak tergantikan. Ya. Nah saat itu kita memutuskan udah kita cari vokalis lah apa. Arina Sebenarnya sempat kepikiran gitu. Iya, gue udah menawarkan diri. Gua udah Kalau cari gue aja. ganti nggak apa-apa, gue bantuin audisi. Iya, bisa iya. mau nyari, tapi ya lu harus bisa main flute, lu harus bisa tap dance. Waduh, banyak sekali requirement-nya. Udah lah kita bubar aja. Ya, bener aja Oke. dia bilang. Oke. Berantem tuh kita tuh. Dia Oh. langsung, masa Lu. Oh. Oke. Pas udah berdarah. Gue seka tuh. Udah lah, kok Berdarah datang bulan. Terus kita jangan bubar. Tapi kita juga nggak bisa menggantikan Arina karena kalau nggak ada Arina nggak ada Moka. Bukan Moka. Bukan Moka. Iya. Terusin dong. Gue cuma bantu aja. Ayo, terus Mak. Terus ya udah. Terus ya udah. Vakum waktu itu kan. Terus butuh apa sih? Butuh surat-surat kan. Jadi ada. Ya waktu itu proses bikin green card kan. Ya. Bikin green card nggak boleh keluar Amerika dulu sampai dapat kartunya. Gitu. Dan ngomong-ngomong vakum, sebenarnya kita tuh bukan vakum berarti apa? Hiatus. Ada istilah itu, hiatus. Iya. Artinya kalau vakum kan kosong. Kalau hiatus tuh apa ya tadi? Freeze sebenarnya. Enggak freeze juga. Chill. Break, tapi someday nggak tahu ternyata bisa terbentuk lagi. Gitu. Iya, bisa keluar lagi. Hiatus ternyata sempat Hiatus. mengalami hiatus ya, hiatus. Itu yang dialami sama Queen. Hiatus. Bukan Queen. Hiatus. Sistem gitu ya. System of a Down tadi Bilang ngebahas. kita ini Kita hiatus. hiatus. Dan Moka waktu itu ternyata sebenarnya bukan bubar tapi ternyata Bukan vakum tapi hiatus. hiatus. Karena kita nggak tahu ada bahasa itu. Tadi kita Kalau kita dulu tahu, pasti kita bilang gitu ya. Iya. Jadi buat
teman-teman band Temen yang lain. jangan jangan hiatus, tetap berkarya. Iya. Jangan hiatus sih. Don't hate us. Don't hate us. Oke, tapi kan belum selesai tadi. Maksudnya Apa? abis Bahasa Arina itu Oh iya betul. Ya di Amerika dulu kan. berapa tahun ada? Mungkin sebenarnya cuma setahun sih yang sebelum balik lagi ke Indonesianya. Jadi waktu itu mau bikin acara keluarga di Danau Toba. Nah, otomatis kan balik ke Indonesia. Cuman kalau misalnya cuma stay-nya sebentar kan sayang. Kira saya extend sampai 3 mingguan lah. Dan ngabarin juga ke anak-anak mau balik. Jadi akhirnya ternyata banyak pihak yang menawarkan supaya Mocha bisa tampil lagi. Main dong gitu. Pas mumpung lagi di Indo Mumpung lagi nih. di Indo. Iya. Main dong, main. Sempat tuh main. Iya. main. Walaupun gitu Karena ya. Jadi rasanya. musiman jadinya. Iya. Waktu Arina datang, ayo manggung, habis itu Gila. Aja. Dan itu beberapa media atau orang bilang settingan, ada yang ini Iya, gitu. iya. Padahal Lu sebenarnya kira kita acara ngalir aja. TV setting. Terus Ya udah, akhirnya kita ngejalanin itu. Arina pas pulang, ada orang tertarik untuk ngajak kita perform. Malah ada satu event yang membiayai Arina Iya. sok balik. Wow. Ya berarti sangat dibutuhkan sekali. terus kita akhirnya bikin album Home. Makanya namanya Home tuh kita pulang ke rumah. Oke. Ke rumah Mocha. Tapi sebelum mau bikin album itu juga ada titik kritis lagi kan sebenarnya, ya kan? Kita akan kembali setelah pesan. Belum. Lanjut. Lanjut. Gak ada iklan dulu. Cerita yang Titik kritis apa tuh? titik kritis mau ngelanjutin lagi apa enggak? Oh Indra sih sebenarnya. Indra lu yang paling Lu ngomong kayak lu inisiatornya lu. Iya, gue kangen aja. Jadi gue waktu itu dia tiba-tiba pindah ke Jakarta dari Bandung. Oke. Gue langsung Attack dia. iya, gue langsung nge-tag, gue teror. Lu punya materi baru nggak? Latihan lah, yuk. Coba deh, ngulik gini, pokoknya terus Karena ya. mumpung pas dia pindah ke Iya, dia Jakarta pindah ke juga. Jakarta. dia masih bingung. Nggak tahu. Sebelumnya Gua waktu nggak tahu. dia di Bandung tuh dia bener-bener kayaknya udah gue ajakin bergerak, mukanya bergerak tuh dia ada kayaknya udah udah nggak mau. sering bengong itu blank. Sini nggak tahu gua. Ya kosong ya kosong. Iya. Iya, kan? Begitu dia Lu yang menginisiasi, ayo. Iya, begitu dia di Jakarta gue langsung ngajakin, terus akhirnya dia bilang, yaudah deh, gue punya nih materi, yuk kita ulik. Akhirnya ngulik bertiga doang, karena dia kan nggak ada. Iya. Jadi kita ngulik bertiga aja. Ada. Iya. Ada cuma jauh. Iya, jauh. Ada meninggal. Ya udah, akhirnya kita ngulik lah tuh di situ di studio. Kita nyari studio dulu. Ada nih di belakang Titan Center rumah Bintaro. gitu. Bintaro. Kita Siap, bertiga jamming, keluar si Omi. Kalian bandnya keren banget. Udah lu rekaman di sini biar gue maju ke label. Oh, siapa yang? Pemilik Pemilik studio. Pokoknya dia. Terus kalian Kita tuh band outing. Jadi kebetulan saya Band di outing kantor? Mandiri, Bang Mandiri. Ini di CMB Niaga. Lu Dia seperti kantor waktu itu? Enggak. Iya. Gua bilangnya gitu. Oh, enggak. kita Celebrity fitness gue bilang gitu. Oke, terus Bapak itu nggak ngeh Nggak aja gitu. pokoknya. Dia percaya dia itu. sebenarnya bahwa lu sebenarnya nggak tahu latar belakang lu Iya, tentang iya. itu. Tiba-tiba Toma bawa hardcase. Ada tulisan Mocha. Terus dia browsing keluar studio. Kalian bohong selama ini. Kalian udah manggung di sini. Semenjak itu nggak pernah bayar. Asli gak pernah bayar, datang ditraktir. langsung dikasih kopi, kasih makan. dikasih makan padang. Aduh, rezeki ya. Sampai segan kita nggak ke situ Tapi lagi. kelar dong. Saking segan kita Nggak ke situ lagi. Nggak, tapi materi yang lu bikin akhirnya diisi Arina kan? Iya, Belum iya. juga. Kita kirim. Kirim ke sana diisi vokal terus balik lagi. Jadi, OTK di Amerika. Oke. Jadi apa? Take-nya berapa negara? 2 negara. 2 negara 3 kota. Nah, 5 gitu. Tahun Lima berapa, tempat Rin? berbeda. 2014. 14 ya. pas udah jadi CD-nya tuh kita yang gila men, kita bikin album lagi. Berdarah-darah nih album Home ini. Wah itu Tomo ngambilnya di mana? Itu Ngambil apa? CD waktu itu. Kan lu digelondok kan. Jadi sampai ngegandain CD kita yang ambil sendiri di BSD. Ya, that's the spirit, man. Harus kayak gitu, man. Langsung pas ambil CD, gila nih. Ini CD Mocha guys. Gila jadi loh. Gue di situ Dengan
kondisi saat itu padahal Arina jauh. Iya. Tapi Kayak akhirnya yang sekarang ini kita udah pernah melakukannya. iya. Yang dari rumah masing-masing kita tahun 2014 gitu sebenarnya. Iya. Cuma ngomong-ngomong, Iya, dia orang itu ngomong pamer gitu. Takut dibilang pamer. Menurut lo masa hiatus itu membuat pelajaran apa sih? Dapat hikmah apa dengan hiatus lo itu? Ya kita tuh udah kayak keluarga. Ya kalau adik kakak juga kadang-kadang suka ada yang berantem ya, tapi adik ya akhirnya saling Membutuhkan. mengerti gitu. Dan di keluarga itu juga kan ada saatnya tiba-tiba si A harus keluar, harus pergi dari rumah apa. Ya. Tapi satu saat pasti pengennya ngumpul lagi. Di dalam rumah itu lagi. Jadi kita selalu pikir emang kadang-kadang kita ada yang nggak sejalan nih, cuman kita mikirnya positifnya tuh semua bergerak untuk memajukan Kako gitu. Wow, mungkin ya tadi yang dengar di luar sana bisa mengambil pelajaran dari Moka tadi ceritanya. Hiatus. Hiatus. Kita bikin kaos itu. Branding itu. Guys, lo harus tahu hiatus. Ceritanya udah dulu deh. Udah. Kita main-main dulu ya sebelum kita mulai. Kita masuk ke segmen terakhir yaitu Jambret. Ngejam bareng David. Udah tahu permainannya? Belum. Belum. Ambil gitar. Udah. Jadi gini, kita bikin lagu dadakan. Nggak usah pakai dipikir mau bikin gimana, nggak tahu nih, gue juga. Biasanya kan sweet nih, berdua, tapi karena enaknya bikin rame-rame, jadi gue satu kata pertama terserah, kepala gue ada misalnya ayam misalnya, lu lanjutin apa, kucing atau apa gitu, terserah ya. Harus nyambung atau? Nggak harus, yang ada di kepala lu, nanti dari kata itu jadikan lagu. Harus ada kata-kata yang kalian sebutkan tadi. Kita bikin bareng. 5 kata. Siap? Lu dari lu, kata pertama. Kata ya makanya nggak usah pakai mikir. Kata pertama adalah cinta. Kata kedua kucing. Kata ketiga pusing. Kata keempat dingin. Kata kelima surga. Jauh banget. Ketemunya surga. Cinta, kucing, pusing, dingin, surga. Enaknya iramanya gimana, Mister Riko? Masih Dingin harus dingin. Oh, harus chill ya? Harus chill berarti. Kucing. Terus kemana? Kucing. Wih, mantap. Ini mana? Sikat ini. Di kata pertama apa? Cinta. Dari gue ya. Cinta, kucing. Pusing karena dingin. Cinta, lu apa tadi ngomongin? Dingin. Oh ya. Pusing, gak masuk surga. Oh ya, enggak. Itu yang belum surga. Kalau hati ini pusing memikirkan masuk surga. Lebih baik kita Mikirin kucing. Cinta. Oh, kucing. Pusing. Sambil ngesi
Asal jangan masuk neraka. No. Terus masuk kemana? Masuk ke cintaku. Alright, everybody, kawan-kawan terkasih, good luck, sukses selalu untuk album Mocha yang judulnya Day by Day. This is the album, great, everything packed in a great, apa ya istilahnya, kemasan yang bagus, dan kayaknya kita bikin sesuatu lagi abis ini. Pasti Moga-moga ya. dong. Harus. Karena kita punya cita-cita dari dulu pengen kolaborasi sama Mister. Dari Sejak pertama album kita pertama loh. dari kita pertama ketemu, gue udah bilang kita harus kolaborasi. Dan kita dicuekin. Aduh. Gitu, nggak apa-apa, nggak terima. Kapan gue cuekin? But it's the time, right? Yes. Let's do something. Kita tunggu, kita bikin sesuatu sama Mocha. Good luck untuk Mocha. Dan everybody, thank you semuanya yang sudah pada nonton. Assalamualaikum. Sukses selalu buat Mocha. Thank you. Yeah, yeah.